Tidak ada salahnya jika kita saat ini mengikuti arus perkembangan yang ada, baik dari segi modernisasi, arus kemajuan teknologi dan juga digitalisasi. Tetapi apakah harus melupakan adat istiadat, budaya dan juga kearifan lokal, warisan dari leluhur kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Ekasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Perempuan. Tentunya kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik. Perempuan pelestari budaya. Dan seperti biasa kami sudah menghadirkan dua orang narasumber perempuan-perempuan hebat dan juga perempuan-perempuan inspiratif yang tentunya ini boleh dikatakan sebagai senior sesepuh yang hingga kini masih melestarikan adat budaya dan kearifan lokal Palembang Darussalam. Untuk itu kita ikuti Perempuan. Lestarilah kota yang elok, aman, damai, rapi dan cindo. Lestarilah kotaku yang elok, rahmat yang kuasa. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Bunga. Ini judulnya Palembang Elok ya Mbak Bunga ya. Iya. Palembang Elok ini sangat sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, yang akan mengangkat tentang tema perempuan-perempuan pelestari budaya. Nah, seperti biasa kami sudah menghadirkan perempuan-perempuan hebat tentunya, perempuan-perempuan ini inspiratif yang juga boleh dikatakan senior, kemudian sesepuh juga boleh dikatakan nantinya. Nah, untuk yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol di program Perempuan ini adalah sosok seorang Bunda Nyimas Yulianti atau yang akrab disapa dengan Bunda Yuli Latif. Seperti apa dan apa sih aktivitas beliau saat ini? Kita langsung ngobrol aja, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, luar biasa wabarakatuh. cantik ya pemirsa ya. Ini dia nih sosok Bunda Yuli Latif, seorang pelestari pernikahan adat Palembang ya Bunda. Iya, betul sekali. Baik, luar biasa sekali. Sebelum kita ngobrol-ngobrol Bunda, kita akan saksikan terlebih dahulu VT berikut ini dulu ya Bunda. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita kulik kegiatan dari Bunda Yuli Latif, kita saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Hajah Nyimas Yulianti Latif. Kecintaannya terhadap dunia seni membuat Hajah Nyimas Yulianti Latif atau yang dikenal dengan nama panggungnya Yuli Latif konsisten hingga saat ini mempertahankan warisan budaya adat pernikahan Palembang. Pernah berprestasi dalam seni puisi dan teater di masa mudanya. Kini Yuli Latif lebih dikenal sebagai konsultan pernikahan adat Palembang dan sekaligus terjun menjadi Master of Ceremony khusus untuk pernikahan adat Palembang sejak tahun 1997. Bahkan kini tergabung dalam perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia (HIPAPI). Seperti apa sosok perempuan pelestari budaya satu ini? Yuli Latif dalam Perempuan. Luar biasa sekali ya. Dari VT tadi kita bisa lihat begitu padat aktivitas Bunda Yuli Latif. Karena memang sebagian besar masyarakat Palembang ini masih mempercayakan jika memiliki acara pernikahan ini untuk adatnya langsung menghubungi Bunda Yuli Latif. Luar biasa ya. Karena memang beliau ini salah satu pelestari budaya adat pernikahan khas Palembang Darussalam ya Bunda. Iya, betul. Kita langsung ngobrol, penasaran ya. Bunda, boleh diceritakan sedikit mengenai pernikahan adat Palembang? Iya, baik. Ini kan betul-betul kental ya, betul-betul kental yang memang betul-betul sudah ada pakem-pakemnya. Pakem-pakemnya. Nah Bunda, sebelum kita melangkah ke sana, saya mau tanya, Bunda ini sejak kapan sih Bunda mulai menyelami dunia pernikahan adat Palembang? Iya, baik. Terima kasih
Mbak Ayi, saya panggil Mbak Ayi aja Boleh, ya. Bunda. Karena kebetulan lahir di Palembang, asli suku Palembang dan dibesarkan dengan adat istiadat Palembang. Jadi dari kecil tuh sudah mengenal adat Palembang, terutama untuk perkawinan dan terjun langsung untuk melestarikan ini atau terjun ke dunia per-MC-an pernikahan ini di tahun 90-an. Di tahun 90-an sudah mulai itu. Sudah ketertarikan itu memang dari kecil sudah sering ikut orang tua kan. Setiap ada acara-acara adat diajak sama orang tua diperkenalkan. Akhirnya tumbuh rasa cinta dengan adat istiadat Palembang terutama perkawinan. Hingga saat ini terus melestarikan dan mengenalkan kepada masyarakat Palembang khususnya ya Bunda ya. Baik, kalau adat pernikahan Palembang itu berarti sudah ada pakem-pakemnya dong Bunda. Ada pakemnya. Nah, boleh dirunutkan sedikit mungkin untuk generasi sekarang mungkin ya sedikit melupakan, katakanlah boleh Ya, dibilang betul. seperti itu ya. Bahkan hampir tidak disiarkan lagi saat ini, hampir punah. Hampir dulu zaman dulu ada yang namanya istilahnya perkawinan 7 hari 7 malam. Untuk mencapai prosesi perkawinan itu ada tahapan-tahapannya. Jadi sebelum pernikahan itu ada tahapan-tahapan pertama yaitu sebelum akad nikah, kemudian akad nikah, munggah, setelah itu baru acara setelah akad nikah. Nah kita mulai dari sebelum akad nikah. Jadi tahapan pertama itu untuk mencapai perkawinan itu melalui banyak proses. Yang pertama sekali misalnya zaman dulu kan tidak ada istilah pacaran. Iya. Dijodohkan. Ta'aruf ya Bun kalau sekarang. Ta'aruf dijodohkan atau istilah kata itu rasantuo. Rasantuo. Nah, untuk menikahi gadis atau kita ada proses yaitu namanya madik dulu. Madik. Nah, madik itu namanya perjodohan, terus istilahnya itu penyelidikan. Jadi misalnya anak bunda laki-laki pengen mempersunting anak gadis Ayi. Nah, dilakukanlah madik. Tapi bukan orang tuanya langsung, mereka mewakili dengan wanita kepercayaan atau perempuan kepercayaan yang disebut dengan kepala rasan. Jadi kepala rasan itu mulai datang ke rumah perempuan atau gadis yang dituju untuk menjalani penyelidikan yang disebut madik. Setelah penyelidikan selesai dilaporkan ke ibunda si bujang, ada lagi proses selanjutnya nyenggong. Nyenggong itu maksudnya betanyo. Betanyo apakah anak gadis ibu Ayi tadi sudah ada yang mempersunting, sudah ada yang nyenggong atau melamar. Nah, mungkin kalau tidak ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu nuku. Nuku melamar. Seandainya nuku tadi sudah disetujui, baru proses selanjutnya berasan. Jadi bibit bebet bobot dulu, baru berasan. Berasan. Nah, berasan ini nih bisa mempertegaskan bahwa maksud dan tujuan kami untuk mempersunting. Nah, terus berapunian pintaan kamu. Itu sudah prosesi berasan. Setelah sepakat dengan pintaan segala macam, baru mutus kato. Nah, mutus kato itu namanya penentuan tanggal. Jadi prosesi dari mading ini dilakukan satu orang. Kemudian nyenggong tadi masih dilakukan satu orang yaitu kepala rasan. Nah, nuku melamar baru ngajak beberapa wanita lagi. Tidak lupa dengan membawa tenong. Jadi setiap datang ke rumah gadis tuh selalu ada buah tangan atau bawaan yang disebut dengan tenong. Jadi tenong pertama, tenong satu, tenong ya belum antaran, baru buah tangan namanya tenong. Tenong ini ibarat kata tuh buah tangan tadi jojoan yang isinya bisa buah-buahan, bisa segala macam. Nah, itu ada arti. Nah, pada saat yang madek cuma satu, nyenggung satu. Terus kalau sudah nuku 3 tenong. Kalau sudah mutus kerasan baru 5 tenong. Nanti kalau ada lagi lanjutannya bisa sampai 7 tenong. Nah, itu syarat dari
sudah adat dan syarat untuk Pernikahan datang ke rumah perempuan. Itu belum menikah itu, masih nanti kita masih ada Masih pra ya? pra tadi itu masih Pranikah. ada putus Baik. kato. Nah setelah putus kato sudah sepakat, berunding sudah gitu, baru acara nganterkan mas kawin. Baik. Nah, nganterkan mas kawin ini bisa dilakukan seminggu sebelum pernikahan ataupun berapa hari tergantung kesepakatan. Nah, tibalah sudah Pagi Bunda, Masya Ya, Allah. ngobrol-ngobrol. Iya Bunda. cerita apa dia ini nak Luar bertanya biasa, silakan tentang duduk dulu, Bunda belasan Eli. gitu nak madik dari Jadi kita orang lagi jodohan. bertanya tentang adat istiadat pernikahan Palembang. Bun. Jadi sama pakarnya. memang pakarnya nih ya. Luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ya Bunda Yuli, kita memperkenalkan terlebih dahulu. Ini bintang tamu kita satu ini juga merupakan senior sesepuh gitu ya. Beliau ini merupakan maestro tari di Sumatera Selatan, tapi bukan cuma di Sumatera Selatan, bahkan sudah merambah ke nasional maupun tingkat internasional, yaitu Bunda Eli Rudi, yang kita kenal dengan Eli Rudi, atau Bunda nama lengkapnya Eli Anggraini Suwondo. Jadi agak kelibet saya ya, soalnya agak nervous ya anak muda ketemu dengan sesepuh gitu. Baik, kita sapa terlebih dahulu Bunda Eli. Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat-sehat Sehat alhamdulillah. Bunda ya Allah. Dalam Sudah usia 77 tahun. 77 tahun Bunda, Amin. tetapi masih semangat. Berkat menari. Berkat menari. Sombong Bunda. dikit. Wah, luar biasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Bunda Eli, namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu Viti Bunda Eli berikut ini. Eli Rudi, inilah maestro tari Palembang Indonesia yang berasal dari kota Palembang yang menciptakan tari tanggai di tahun 1965. Eli Anggraini Suwondo atau yang dikenal dengan Eli Rudi, lahir di Tanjung Enim 30 Oktober 1948. Hingga saat ini, Eli Rudi masih konsisten menari dan menjadi pelatih tari di kota Palembang. Berbagai prestasi telah ditorehkan sejak terjun ke dunia tari saat belia hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini mendapat anugerah berbagai legenda tari Indonesia dari Kemendikbudristek melalui ruang kreatif seni pertunjukan Galeri Indonesia Kaya. Inilah sosok Eli Rudi, perempuan pelestari budaya dalam perempuan. Luar biasa, itu aktivitas dari Bunda Eli sudah dari sejak kecil ya, sejak kecil menggeluti dunia tari sehingga hingga umur 77 tahun dan saat ini menjadi maestro tari Indonesia. Luar biasa. Bunda, sehat ya Bunda ya? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda boleh bercerita sedikit saja dulu sebelum kita menyambung ke Bunda Eli. Awalnya seperti apa Bunda menggeluti dunia tari ini? Ya, memang kalau bakat menari itu memang sudah turun-temurun ya. Jadi dari ibu sebetulnya. Jadi kemudian pada tahun 1962 saya bergabung dengan Ibu Sukainah Rozak, pencipta tari gending Sriwijaya. Alhamdulillah saya menjadi murid kesayangan beliau. Luar biasa. Nah, dengan beliaulah saya lebih mengenal lagi dunia tari. Ini 1962. Nah, pada tahun 1965 saya menciptakan tari tanggai yang nanti akan berkaitan dengan adat Pernikahan. Iya, kita Nah, cut ini dulu. pencipta tari tanggai loh pemirsa. Jadi tari tanggai yang sering dibawakan oleh penari-penari di adat-adat pernikahan itu diciptakan pada tahun 1965 oleh Bunda Eli Rudi. Iya. Kemudian lanjutkan Bunda. Iya, ya sebetulnya ada masalah dengan tari gending Sriwijaya. Jadi keduanya itu adalah fungsinya sebagai tari sambut ya. Cuma karena gending Sriwijaya pada waktu itu pencipta syair adalah lekra dan saya tidak tahu, pokoknya tidak boleh ditampilkan. Lekra itu adalah lembaga kesenian rakyat di bawah naungan PKI. Nah, hingga tari itu sempat hilang sementara. Baru muncul sekitar tahun 70, itu pun atas usaha kami. Kebetulan saya pelatih tari di Diknas, jadi waktu dulu zaman saya Depdikbud ya, kami tampilkan kembali. Saya hanya sebagai seniman tuh bicara, apa sih dosa tarian? Apa sih dosa seniman? Kami kan tidak pernah berpolitik, jadi tidak tahu apa dia namanya politik kan. Ya
ya laras-laras baik kan kita cak ya. Suruh nari kita nari disuruh. Betul. Iya. Panggilan jiwa. Naluri ya untuk melestarikan. Betul, melestarikan. Jadi akhirnya tari itu bisa ditampilkan kembali untuk pembukaan Pekan Raya Jakarta 1986. Jadi setelah lama dipetieskan. Baik Bunda Eli, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita membahas tentang pernikahan adat Palembang. Iya, betul. Tadi ke Bunda Yuli, tadi kita bahasannya sampai ke antar antar mas kawin. mas kawin. Baik, boleh Karena dilanjutkan Bunda. prosesi yang madik, nenggung, Iya. nuku berasan tadi sudah selesai, sudah mutus kato, sudah ada kata Ada ada kata sepakatan tanggal berapa, hari apa, bulan apa, misalnya nanti balas saat prosesi ngantarkan mas kawin. Ngantar ke mas kawin. Nah, ngantarkan mas kawin ini dilakukan sebelum akad nikah, seminggu atau sehari sebelum akad nikah. Jadi mas kawin itu bisa berupa emas, bisa uang asap, pakaian 9 bahan pokok sandang pangannya. Nah, itu nanti diantarkan pada saat sehari atau seminggu, dan ada prosesinya. Bisa ngundang keluarga, bisa ngundang keluarga, ngundang sanak family, jiran tetangga, dari 2 keluarga, dari pihak keluarga besar sang gadis dan sang bujang, dan itu dilakukan oleh perempuan semua. Jadi adat Palembang ini yang berperan adalah perempuan. Kerepotnya, jadi perempuan Palembang. Ya, dari melamar segala macam sampai nganter ke mas kawin atau nganter ke belanjo itu perempuan. Yang kaum laki-laki hanya mendengar dan mencatat. Hanya mendengar dan mencatat. Begitu selesai acara kantor ke mas kawin, tibalah kita puncak acaranya. Belum puncak ini, baru akad nikah. Akad nikah yang telah ditentukan. Akad nikah itu biasanya dilakukan atau dilaksanakan pada hari Jumat di kediaman mempelai laki-laki. Kalau kita Palembang di rumah Nana. Akad nikah. Akad nikah kita maluan. Kaum keluarga mempelai laki-laki itu malu kalau nikah di rumah perempuan, seolah-olah mereka tidak punya rumah. Jadi akad nikah dilakukan di rumah mempelai laki-laki, dan itu pun yang datang hanya orang tua dan keluarga yang lainnya. Mempelai wanita tidak datang, tidak boleh datang. Dipingit istilahnya Bunda ya? Masih dipingit. Nah, setelah sebelum acara akad nikah, ada malamnya ada acara sehari itu, ada acara berpacar. Berpacar itu dilakukan di rumah mempelai pria, mempelai wanita, masih calon ya, masing-masing di ya. rumah masing-masing. Ada namanya prosesi perawatan diri, dari lulur, betangas, berpacar segala macam. Ada tetak contoh segala macam itu, ada ngarak pacar segala macam. Esoknya Jumat, ialah akad nikah. Akad nikah tadi di rumah mempelai laki-laki diawali dengan ngulemi. Ngulemi itu maksudnya keluarga dari mempelai pria menjemputi keluarga mempelai wanita. Jadi untuk datang, diundang, dijemputi, namanya ngulemi, diulemi, sehingga sama-sama datang ke rumah mempelai pria untuk prosesi akad nikah. Nah, prosesi akad nikah baru laki-laki yang berperan. Laki-laki yang berperan di ruangan majelis akad nikah itu tidak boleh satupun wanita hadir di tengah majelis akad nikah. Jadi yang kaum wanita masih disembunyikan di belakang. Dulu ada ada tirai seperti itu. Tibe ada tebeng atau tebeng. Jadi kaum wanita di dalam di ruangan tengah, di ruangan akad nikah itu hanya laki-laki. Selesai akad nikah baru dikeluarkan. Pengantin wanita tidak datang sama sekali. Pengantin wanita di rumah pengantin wanita. Jadi tidak datang, yang datang cuma orang tua, orang tua sama keluarga yang lain, keluarga inti yang lainnya. Selesai akad nikah, balik diantar. Kayaknya seneng ya sama Bunda. Nyamuk apa lalat pun suka. Jadi setelah akad nikah, keluarga mempelai wanita pulang ke rumah, terus
Menunggu proses Nunggu proses selanjutnya. Selanjutnya. Ya, jadi setelah pulang, malamnya itu ada namanya istilahnya itu ngarak pacar. Oh, ngarak pacar. Ngarak pacar. Ngarak pacar itu malam hari setelah akad nikah dilaksanakan upacara ngarak pacar. Keluarga mempelai pria datang ke rumah mempelai perempuan wanita dengan membawa nampan, ditaburi bunga, di atasnya ada keris. Baik. Nah, itu dibawa oleh orang tua dari mempelai Luar pria biasa. didampingi keluarga yang lainnya, bujang gadis. Nah, disitulah nanti ada gambus, ada kesenian segala macam, ada semacam kegembiraan lah. Baik. Nah, mempelai wanita sudah bersiap-siap di dalam kamar, terus nampan keris tadi itu diletakkan di atas pangkuan mempelai. Perempuan itu mewakili bahwa nemu ke pengantin namanya. Baik. Jadi yang keris ini mewakili si mempelai laki-laki. Baik. Jadi mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, walaupun sudah menikah siap. tapi mereka belum pernah ketemu. Baik. Nah, diwakilkan melalui keris diantarkan oleh ibunda dari mempelai laki-laki tadi. Itu begitu panjang ya Bunda Panjang. ya prosesnya. Ini memang harus 7 hari Ya, 7 tujuh malam. malam. Itu belum masih awal Masih ini, proses, belum puncaknya. Cuman sekarang ini kan kita mungkin karena kondisi ya, karena Iya. kondisi jadi lebih disingkat ya untuk Lebih disingkat, adat lebih disingkat. pernikahan Iya, betul. Palembang ini. Nah, kita beralih dulu ke Bunda Eli. Ya Bunda Eli, Bunda Eli ini kan tarian tanggai, seperti tari tanggai itu merupakan bagian juga nantinya Ya, dari betul. adat pernikahan Palembang gitu ya. Kemudian apakah juga ada makna tersendiri dari tarian tanggai itu mewakili sebelum-sebelumnya yang Bunda Yuli jelaskan tadi? Boleh Ya, dijelaskan? Begini, jadi kita ini sebetulnya nyambung ya. Iya, Jadi tanpa harus bicara kita sudah nyambung. iya. Jadi tari di sini ada 2 tari yang akan ditampilkan, yaitu pada saat menyambut tamu itu ditampilkan tari tanggai. Baik. Jadi fungsi tari tanggai itu adalah sebagai ganti dari tuan rumah menyambut tamu. Menyambut tamu. Baik, jadi filosofinya adalah menghormati Menghormati menyambut para tamu para dengan tari tamu. tanggai. Baik. Nah kemudian nanti setelah di pertengahan itu ada lagi tari pagar pengantin. Nah tari pagar pengantin ini yang menari adalah pengantin. Perempuan. Ini pisah, Iya. jadi tidak sama. Jadi tanggai ya tanggai, pagar pengantin, Baik. beda ini. Jadi kalau saya setelah menekuni dunia tari, tari-tarian kita ini amat sangat penuh dengan filosofi, Iya. penuh dengan histori, penuh dengan sejarah ya. Dan itu membuat orang dari Jawa itu Iya. oh begini ya gitu. Nah, Baik. memangnya baru tahu. Nah itu Bunda Eli. Oh begitu. Betul. Jadi tari pagar pengantin itu filosofinya adalah melepaskan si pengantin perempuan Melepas, masa lajang. ya. Baik, Jadi, sementara kalau tari tanggai itu adalah tari menyambut penghormatan kepada untuk menyambut tamu. betul. Oh jadi itu perbedaannya. Betul. Terus apakah dua-duanya biasanya ditampilkan pada saat Iya, pernikahan ditampilkan adat? pada Bunda? event yang sama. Baik. Pada event yang sama. Jadi secara bersamaan bisa Bisa, ditampilkan. memang sebetulnya begitu. Baik. Tapi banyak kemudian dipotong-potong. Oh. Nah, jadi yang menarikan tari pagar pengantin itu diminta memang adalah kalau bisa sepupu-sepupu. Oh saudara dari saudara pengantin perempuan. perempuan. Kan ini tari perpisahan ya. Baik. Jadi dia menari ini masih dalam posisi perawan, kemudian dia akan lepas. Nah, Melepas jadi masa narinya lajangnya. makanya ada nampan kan. Baik. Jadi di atas nampan. Nampan yang tadi untuk acaranya gegawaan itu tadi. Kalau Palembang itu kan nampan itu yang tadi yang disebut Dibawa pada saat gegawaan tadi. Baik. Tapi ini acaranya lain ini. Jadi dia menari lagi di atas nampan itu. Jadi amat unik ya. Unik sekali ya unik, budaya unik sekali. Palembang asli ya. Betul. Ini Palembang asli ya, Betul, boleh Palembang asli, dikatakan. betul. Baik ya. Mungkin ada katakanlah kalau tetua-tetua, senior-senior, orang tua gitu masih banyak yang tahu tentang adat istiadat pernikahan Palembang. Tetapi kesini untuk anak muda nih, Iya. Bunda, Sama sekali tidak tahu. yang katakanlah mungkin tidak mau ribet, Iya, mau betul. simple, kemudian banyak jasa wedding organizer Betul. yang berdatangan. Betul. Berdatangan. Iya Bunda. Jadi ini seperti apa gitu
takutnya ketika ini hilang tidak ada lagi penerusnya, Bunda. Mungkin dari Bunda Eli dulu, baru ke Bunda Yuli. Di sini saya mungkin bersama ini Adinda Yuli ini, saya mengucapkan terima kasih kepada TV sudah melibatkan kami yang sudah tua-tua ini ya. Luar biasa, Jadi Bunda. mau tidak mau yang tadi yang event organizer IO atau WO ini akan mengerti. Oh tidak semudah itu ternyata. Nah jadi kami yang sudah tua-tua ini nak ngurusi budak muda lah, pening pulau banyak urusan lain. Cuma memang kadang-kadang banyak yang nyeleneh. Tetapi harus dikenalkan. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada program TVRI ini, kami berdua sebagai sesepuh, sebagai pelestari adanya the event ini. Jadi generasi muda terutama nontonlah. harus supaya tahu. mengenal. Nanti kita promokan lagi. Betul, amin. Sudah begini, Baik. Ananda, ini sudah banyak hilang, Baik. sudah banyak terpotong-potong. Nah, ini betul ya kata Bunda Eli tadi. Dari seharusnya yang aslinya adalah acaranya 7 hari 7 malam. Sekarang ini sehari kelar, Bun. Ya. Betul sekali. Nah, ini gimana? Inilah kewajiban kami sebagai sesepuh, sebagai yang mengerti adat, harus melestarikan dan memperkenalkan dulu bahwa kita ini punya adat yang namanya 7 hari 7 malam, prosesi akad nikah ini seperti ini loh yang pada zaman dulu. Nah inilah perlunya kita perkenalkan, kita lestarikan. Benar kata Bunda Edi tadi, terima kasih dengan TVRI yang sudah mau mengangkat adat tradisi dari penari, tarian maupun dari adat pernikahan Palembang Darussalam. Baik. Mungkin bisa dilanjut tadi kan tadi sudah kita selesai akad nikah. Iya, Selesai akad nikah, nah, puncaknya acara yaitu munggah. Nah, munggah ini nanti ada di sinilah peran yang penari tadi itu berperan. Munggah tadi diawali kan pengantin laki-laki kan tadi belum ketemu nih. Iya. Belum ketemu Masih, dengan pengantin perempuan. Nah, pada saat munggah inilah diantarlah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan melalui dengan acara munggah, diawali dengan arak-arakan, diarak pakai terbangan, pakai tunggul. Zaman dulu tunggul ya, tunggul duit, ada dipakai iringan tunggul, dipakai iringan terbangan, terus sampai di depan pintu rumah pengantin itu ada pencak silat. Ada pencak silat. Nah, sebelum prosesi ngarak ini nih dilaksanakan, persiapan ngarak ini dilaksanakan, pengantin di rumah pengantin perempuan sudah ada persiapan namanya acara Khatam Al-Qur'an. Jadi sebelum ngarak, persiapan misalnya pengantinnya sudah datang tapi masih ditempatkan di rumah singgah, persiapan untuk ngarak. Di dalam rumah pengantin perempuan ada prosesi acara Khatam Al-Qur'an. Itu maknanya bahwa anak gadis ini dididik dengan baik ilmu agamanya, sudah khatam Al-Qur'annya, dipanggillah guru ngajinya untuk dipertontonkan bahwa memang benar anak ini sudah khatam Al-Qur'an, pandai mengaji. Selesai prosesi khatam Al-Qur'an, baru tadi dilaksanakan prosesi ngarak. Ngarak diantar dengan terbangan, setelah ada terbangan, pencak silat, baru ada prosesi kandang adat. Nah inilah yang saat ini, untuk saat ini karena tergerusnya modernisasi tadi, terus juga mungkin faktor orang-orangnya, pelaku adatnya tidak ada lagi, dan juga mungkin karena dana dan sebagainya, karena kesempatan waktunya tidak ada, jadi saat ini hanya dilakukan cuma penyambutan dengan prosesi kandang adat. Dan itu pun sebetulnya sudah menyalahi sudah menyalahi. Kalau zaman dulu kandang adat ini dilakukan setelah akad nikah. Zaman sekarang sebelum akad nikah menyambut calon ini karena waktu keterbatasan waktu tadi. Nah, jadi kita kembali ke prosesi masa lalu, cara adat yang asli. Ada kandang adat, Nah, ya seperti namun biasa. sebelum kita membahas tentang kandang adat tadi dan juga tari tanggai, kita simak dulu Bunda lagu yang mau lewat berikut ini. Jadi kita lebih santai ya. Silakan Mbak Bunga dengan melatih karangannya. Melatih karangan Sunteng Aisan gadis Palembang,
di suri begelung malam, berambut panjang itu tandonyo asli Palembang. Ai cantik niat tingkah lakunya alep dan sopan. Kalau berjalan tando gadisnya memakai subang, ai belenggang nian tando tuonyo baju korong bekodong serendang. Kalau berjalan tando gadisnya memakai subang, ai belenggang nian tando tuonyo baju korong bekodong serendang. Luar biasa, terima kasih Mbak Bunga dengan Melati Karangannya. Itu lagu Melati Karangan ini mencirikan atau menceritakan tentang inilah gadis Palembang gitu ya. Melati Karangan, Sunting Aisan, gadis Palembang ya. Jadi memang sebagai gadis Palembang itu ternyata seharusnya wajib dan mengetahui adat-adat yang dimiliki pada saat ingin melepas masa lajangnya. Nah, berkaitan juga mungkin dengan tari-tarian tadi, saat ini generasi muda sudah kayaknya memblunder ya antara tarian-tarian Gending Sriwijaya, tari tanggai, kemudian tari pagar pengantin ya. Kita menganggapnya itu sama, padahal sebenarnya itu sangat berbeda menurut Bunda Eli. Mungkin Bunda Eli bisa dijelaskan mengenai 3 tari yang asli Palembang ini ya. Kalau yang kita tari Gending miliki. Sriwijaya itu adat yang dipakai itu adalah dari adat Sumatera Selatan. Seluruh Sumatera Selatan. Baik. Jadi diciptakan oleh Bu Sukainah Rozak pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942. Luar biasa. Sebelum merdeka ya Bu? Sebelum merdeka. Baik. 1945 ditampilkan di Masjid Agung oleh beliau dan beberapa nama yang sekarang mungkin sudah pergi semua ya. Sudah Di antaranya ada Tuti Zahra Akib, ada lagi siapa yang itu zamannya di atas Bunda ya, Baik. karena tahun 45. Jadi kalau kita lihat keterkaitannya ada, karena Ibu Sukainah Rozak itu adalah putri dari Residen Rozak. Baik. Beliau adalah residen Palembang ya. Karena 45 ditampilkan di lapangan Masjid Agung, 15 Agustus, 17 Agustus kita merdeka. Baik. Ya, jadi makanya kami sebagai generasi yang kemudian sebagai generasi muda pada saat itu setelah Ibu Sukainah, kami menganggap bahwa ini gending ini memang penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan perjuangan. Nah, ternyata memang yang menciptakan syair itu membuat syairnya dalam penjara. Siapa Bu? Pak Nungsi AR. Baik. Ya, jadi mereka ditahan dan pencipta syair ya, musiknya itu Pak Dahlan Mahibat. Jadi beliau itu masuk dalam tahanan politik juga zaman itu. Jadi penuh dengan perjuangan. Nah, ini selesai. Baik. Tahun 65 ternyata Gending Sriwijaya ini dipakai lagi oleh kelompok PKI bersama Genjer-Genjer. Ya, mungkin tahu peristiwa Lubang Buaya ya. Iya. Nah, kena lagi tari Gending Sriwijaya yang tidak ada dosa ini. Itulah kenapa tidak boleh ditarikan Nah, pada akhirnya. pada saat itu. Ya, kami pada itu saya sudah mulai besar, sudah mulai dewasa. Kami datang ke pada itu Depdikbud ya. Kami ceritakan ini harusnya ditimbulkan kembali karena begitu banyak historinya. Betul. Nah, di sinilah pada saat saya kemarin diundang oleh Galeri Indonesia Kaya melalui Kemdikbud, itu saya jelaskan semua di Jakarta. Mereka amat sangat terkesan. Jadi rupanya memang
tidak pernah diceritakan di situ. Dan memang yang ada di Jakarta sekarang nih Cek, banyak muda-muda galau. Iya, Ya, yang pokoknya generasi muda tinggal di Jakarta ya. Jadi yang Cak kami ini malah tinggal di Palembang kecuali Luar biasa. diundang kan. Iya. Jadi mereka ya sudah. Nah, maka akhirnya sekarang ini banyak tarian yang kayaknya ini harusnya untuk pengantin menari, pagar pengantin. Ini tari tangga, tidak tahu lah tuh uji ke Palembang nih di mana nak Dicampur dodok ke. kenyong. Iya. Nah, lemak-lemak Palembang baik itu. Betul ya Bun ya. Berarti seharusnya tari Iya. gending Sriwijaya ini mungkin dipakai pada saat menyambut tamu-tamu Betul, negara. betul, tamu-tamu Baik ya negara. ketika Betul. kita ada di acara-acara Betul. besar Betul. pemerintahan misalnya. Untuk menghormati. para tamu. Karena dia ikut di dalam perjuangan baik kemerdekaan. baik. Jadi kami seniman mengangkat ya. Padahal Ibu Sukainah Rozak juga tidak mengharapkan, tetapi kami sebagai generasi penerus. Jangan ditarikan sembarangan, Iya. jangan ditarikan nasak nari, baik. jangan ditarikan untuk wong kawin. Kalau galak belajar nian. Baik. Dan ternyata setelah belajar nari gending, sakit galau badannya. Luar biasa ya. Mungkin karena gerakannya yang begitu Amat. halus, Betul, amat. betul. Mungkin Bunda sedikit saja bisa dicontohkan Bun Oke, untuk ada lagunya enggak? gerakan gending. Gending- Bisa mengiringi Gending atau ini? gending atau Sriwijaya atau apa Bun? Tari tanggai. tanggai, terserah. Oh tanggai bisa. Oh gending, bisa Iya. gending Mbak Oke. Bunda. Boleh Bunda berdiri? Sedikit ya, sedikit ya. Mungkin saya Ambil bisa. dari intro. Ya, ulang. Ya, 2 kali ya. Jangan masuk intro dulu. Intro dulu, Mbak Bunga. Nah, baru masuk. Nah, baru masuk itu. Yuk, kalau Ayu mau ikut, silahkan. Jadi Bunda tidak kedewean. Gimana narinya ini? Atau Bunda mau juga Bunda ya? Nggak bisa nari. Coba. Oke, awal ya. Luar biasa. Satu bayi. Nenek-nenek Jadi memang harus luar biasa ya gerakannya pemirsa. Ternyata Ya. Bunda Eli ini masih begitu lentur. Itu makanya kesehatan tulangnya juga masih Amin, terjaga ya. alhamdulillah. Berkat Kan, nari gitu. tadi. Ternyata susah ya Bu. Tarian gending. Iya benar-benar. Jadi memang betul-betul dibawakan untuk seperti sekarang ini kalau misalnya ada olahraga poco-poco ya Bu Iya. ya. Itu kan menampilkan lagu-lagu daerah. Iya. Saya pernah juga. Openingnya ada gendingnya Bun sekarang. Boleh Iya. bisa dikombinasikan ke sana. Sebetulnya Ternyata. jangan ya kalau Oh, bisa. begitu ya, Bu. Kan banyak lagu Palembang yang Etis lain. ya ternyata Karena ya. kalau kita sudah poco-poco itu ramanya kan sudah ngebeat. Iya. Nah, di sini hilang apa Kesakralan. kesakralannya. Baik. Jadi kami ingin pada saat mereka menarikan tari gending, itu yang saya alami di Gedung Kesenian Jakarta, begitu musik itu kan musik live. Ya, Yang memainkan itu anak-anak dari isi Jogja. Iya. Jadi spesial diundang, vokalisnya juga dari Jakarta. Pada saat saya mendapatkan gelar maestro kan ditampilkan kembali. Baik. Itu semuanya yang Bung Palembang yang ada di Jakarta diundang semua. Baik. Itu saya itu diserbu. Jadi kayak kerinduan ya. Kerinduan akan jadi dengan tarian ini mereka itu kembali gitu. Baik, baik. Bun, mengulik tentang gelar maestro Ya. yang diberikan kepada Bunda Eli. Ini ceritanya seperti apa? Mungkin bisa di-share ke pemirsa Oke, juga. jadi saya sendiri sebetulnya tidak tahu kalau saya itu mendapat gelar maestro. Tiba-tiba datang dari kementerian, Baik. ke Mendikbud, ke rumah. Baik. Nah, itu pun saya diundang ke Jakarta. Tadi tanggal
5-6 Juli kemarin. Nah, saya sendiri tidak ngerti kan maestro itu apa, kan tidak ngerti sama sekali. Nah, ternyata di situ saya bersama Ibu Dalima Tatung. Beliau adalah Adinda dari Ibu Sukainah Rozak. Karena seharusnya yang mendapat itu kan Ibu Sukainah Rozak ya, tapi karena beliau tidak ada lagi, jadi diserahkan kepada adik kandung beliau yang juga penari pertama Gending Sriwijaya 1945. Jadi saya dan Ibu Adelima Tatung yang mendapatkan penghargaan itu sebagai maestro. Jadi saya yang melestarikan, meneruskan sebagai generasi muda walaupun tidak muda lagi. Pada saat itu, Ibu Ibu Dalima Tatung sebagai sesepuh. Tahun berapa itu, Bu? Baru kemarin. Ibu Dalima Tatung sudah berusia 94 tahun. Jadi sudah nari di atas kursi, tapi juga masih gemulai. Masih sehat ya, Bu. Dan saya alhamdulillah bisa menampilkan dengan utuh di atas panggung pada waktu itu. Luar biasa pemirsa. Dan itu juga bukan ini, jadi setelah saya lihat keadaan saya itu sudah dikulik ya, jadi diintip sama jadi tidak mudah mendapatkan pasti sudah dikepoin terlebih dahulu nih rekam jejaknya nih beliau sang legendaris ya. Jadi tidak semudah itu saya untuk mendapatkan gelar maestro itu tidak mudah. Jadi kalau dilihat Cek dari tahun 62 Cek lah nari Cek. Jadi perjalanannya sangat panjang ya. Sudah panjang 60 tahun. 60 tahun udah luar biasa. Ya Allah, sudah lebih dari hampir 1 abad ya. Iya. Sebagai penari. Baik, kita beralih sedikit ke melanjutkan yang kandang adat tadi, Bu. Nah, untuk pembahasan kandang adat sendiri ini salah satu ritual yang masih dilaksanakan. Untuk saat ini alhamdulillah prosesi kandang adat itu masih dilakukan, tapi sudah berubah waktu. Kalau untuk zaman dulu itu waktunya setelah akad nikah, saat ini sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah dilakukan. Tapi alhamdulillah masih ditampilkan cuplikan dari adat istiadat tradisi dari munggah tadi. Nah, lanjut kita ke cerita yang munggah rentetan atau uraian munggah tadi Palembang Darussalam. Setelah kandang adat, prosesi kandang adat kan disambut pengantin tadi dengan gendong anak, gendong menantu dan segala macam. Dan pengantin pria tadi naik di atas jerambah papan pasang yang berbentuk selendang songket panjang. Nah, itu namanya jerambah papan pasang. Songket ini dari depan sampai ke kamar pengantin. Nah, jadi si pengantin tadi diantar, dibentangkan songket, pengantin melewati berjalan di atas jerambah pasang papan yang berupa kain songket panjang sampai menuju ke pintu kamar pengantin perempuan. Sampai di sana belum boleh masuk, masih ada prosesi lagi namanya ketok pintu bungo langsir atau buka lawang buka langsir. Nah, di sana sudah ada tunggu jero, tunggu jero itu adalah orang yang mengurusi pengantin. Nah, yang di depan nanti ada berpantun-pantun, terus kemudian setelah itu menyerahkan syarat untuk dibukakan pintu dengan bungo langsir. Nah, setelah bungo langsir diserahkan, buka pintu, pengantinnya dipersilahkan masuk, diantar oleh kedua wong tuanya. Di situ sudah duduk pengantin perempuan dengan memakai cadar, ditutupi cadar. Nah, disitulah ada prosesi buka cadar. Dan alhamdulillah buka cadar sekarang masih ada masih dilaksanakan sesuai dengan permintaan. Kalau memang tuan rumahnya kepengen ada prosesi buka cadar, ini penggalan dari prosesi adat dari buka lawang buka langsir tadi. Setelah buka cadar ada namanya batal wudhu. Batal wudhu tadi sekarang ada juga. Batal wudhu ini maknanya pertama kali menyentuh istri. Kalian buka cadar kan tadi kan pertama kali melihat wajah istri. Karena kan perkawinan ini melalui perjodohan. Nah, jadi ada prosesi buka cadar, kemudian batal wudhu. Batal wudhu tadi pertama kali menyentuh istri yang tadinya haram sekarang jadi halal. Kemudian ada sujud dari istri, sujud ke suami. Itu salam bakti istri kepada suami, pengakuan istri bahwa suami adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian setelah sujud, pengantinnya diajak berdiri untuk penyerahan sirih penyapu. Sirih penyapu itu pakai sirih untuk
untuk perkenalan lebih dalam dan juga kalau untuk saat ini, kalau dulu kan perkenalan lebih dalam, untuk saat ini juga bermakna juga penyerahan, maksudnya untuk pemberian dari suami, kemudian sini itu digigit, lambang bahwa pemberian suami itu harus dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Setelah itu baru ada keliling pasar. Keliling pasar. Di sini keliling pasar itu macam kita ada teriapi, kita ada teriapi. Nah, kita dia pengantin tadi berpegangan keliling pasar. Keliling di kamar itulah keliling pasar. Itu maknanya memperkenalkan kepada keluarga bahwa si kedua anak manusia ini antara gadis dan bujang ini sudah menikah. Jadi sudah boleh jalan-jalan kemana-mana berdua dan juga diperkenalkan. Kalau zaman dulu di Sanjo Sanjo diajak Sanjo. Nah, setelah keliling pasar selesai, dia sujudan ke orang tua, baru kita keluar untuk prosesi acara dulang-dulangan dan cacap-cacapan. Cacap suap. Kalau sekarang kan suap-suapan, cacap-cacapan. Kalau dulu itu namanya dulang-dulangan dan cacap-cacapan. Setelah acara dulang-dulangan cacap-cacapan, baru timbang adat. Habis kan selesai timbang adat, baru kita ada acara gembira, ya nari-nari segala macam tadi. Baru ada kan kalau nari atau ada acara tari tangga segala macam itu di acara di resepsi pada saat pesta, pada saat resepsi pernikahan. Nah ini belum selesai ini acara ini. Belum selesai, panjang lagi. Namanya itu 7 hari 7 malam. Selesai hari Minggu kan, sudah selesai acara munggah tadi, makan-makan. Malamnya masih ada acara lagi, namanya nganter ke bangking. Apa tuh Bu? Nganter ke bangking itu jadi keluarga dari mempelai laki-laki datang ke rumah keluarga mempelai wanita dengan membawa peti atau koper pakaian dari pengantin laki-laki. Kan pengantin tadi kan cuma pakai penganggur datang. Nah, tapi pakaian hari-harinya, pakaian tuh salinan gantinya itu diantarkan malamnya, ialah namanya itu nganter ke bangking. Nganter ke bangking ini dilakukan oleh ada ibu-ibu sepasang suami istri yang sudah masuk umur, kemudian didampingi atau diantar juga oleh bujang gadis. Nah disitulah ada namanya kita nyanjoi, nyanjoi. Terus bujang gadisnya berkenalan. Mungkin kalau ada yang berminat di hati bisa dilanjutkan ngomong sama wong tua, ada prosesi lamaran yang seperti dari awal tadi. Nah setelah nganter ke bangking, besok pagi hari Senin ada acara lagi perayaan namanya. Perayaan ini dilakukan di rumah mempelai wanita. Dengan busananya bisa busana bukan adat lagi, bisa bebas, misalnya bisa pakai slayer, bisa pakai pakaian Jawa, bisa pakaian dari mana ya. Nah, setelah acara nyanjoi besok harinya ada namanya ngalih turun. Ngalih turun itu pengantin wanita dijemput oleh keluarga pengantin laki-laki untuk datang ke rumah pengantin laki-laki. Jadi luar biasa panjang sekali lagi. Masih banyak lagi ini, baru ngalih turun ini. Baik, jadi memang untuk adat pernikahan Palembang ini lebih baik memang konsultasi kepada pakarnya ya, kepada Bunda Yuli ya. Nah, tapi kalau sekarang ini ini kan banyak yang sudah dihilangkan ya Bun ya? Sangat banyak hilang. Jadi cuman yang dipakai sekarang kandang adat sama batal wudhu, sujud pengantin, cacap suap. Cacap suap. Jadi 4 itu. Hanya 4. Dan itu di press dalam 1 hari. Iya betul. Selesai. Gitu ya. Begitu Bunda Eli. Jadi kan lama-lama bisa hilang juga dan sejarah itu generasi muda ini tidak terlupakan, bisa dibilang seperti itu. Betul. Gimana melihat fenomena yang seperti ini Bunda Eli? Jadi sebetulnya antara kami yang tua dengan yang muda itu kita harus kita berkesinambungan sebetulnya. Sebetulnya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin anak generasi muda ini maunya yang simple. Yang simple, yang gampang gitu kan. Keterbatasan waktu. Nah, seperti kita juga kalau ada sanjoan itu kita pakai kebaya brokat. Kebaya brokat itu rendo yang pakai emas-emas itu pakai kain songket. Nah, jadi kain songket itu dipakai hanya untuk yang sudah menikah. Gadis tidak boleh pakai.
Baik. Gadis itu pakai kain batik. Kita tuh punya batik lasem, jepri yang khas Palembang. Baik. Nah ini yang kadang-kadang rancu. Saudara, Baik, mungkin Bunda, ya Allah tidak terasa ya waktu kita 60 menit ya sudah ngobrol dengan bunda-bunda hebat ini. Mungkin Bunda, adakah nasihat untuk generasi muda sekarang supaya bisa melestarikan adat-adat budaya Palembang Darussalam yang agar tidak hilang di telan waktu? Mereka harus ini ya, harus masuk ke dalam mengerti apa sih filosofi adat istiadat itu, apakah filosofi tari itu. Jadi jangan bikin tari asak jadi, terus bikin acara IO atau WO asak jadi. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang ya bertanyalah, kan kita ini masih ada. Iya. Kalau tidak ada kita, Ibu Yuli pasti ada generasi penerus. Baik. Mungkin nanti Ananda Yuli yang jadi generasi penerus. Iya kan? Itu pasti kan. Amin. Jadi kita bukan menolak, tapi kita akan kehilangan ciri. Iya. Ciri budaya lokal kita yang amat sangat mahal. Baik. Dan generasi muda harus Generasi aktif muda juga harus ya. aktif. Mungkin sedikit dari Bunda Yuli juga. Ya, betul kata Bunda Edi tadi. Jadi peran kami sebagai sesepuh yang mengerti adat, kami punya panggilan untuk memperkenalkan adat budaya yang asli, yang saat ini sudah dikatakan musnah. Dan juga kami berharap kiranya generasi muda tadi mau membuka diri, mau belajar. Walaupun mungkin keterbatasan waktu, tempat, tenaga, dan uang tidak bisa lagi untuk melaksanakan adat ini, namun apa salahnya untuk mengetahui bahwa sejarah dari pernikahan ini begini. Baik, luar biasa pemirsa ya, khususnya ini pesan dari edisi kali ini sangat terasa ya, khususnya untuk kaum muda, jangan melupakan adat dan tradisi. Karena itu adalah kekayaan dan warisan leluhur kita. Siapa lagi yang akan melestarikannya selain kita-kita? Baik, tidak terasa waktu sudah 60 menit dalam program perempuan. Kita akan kembali dalam program perempuan dengan edisi-edisi menarik lainnya. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja perempuan yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bunda Eli. Bunda Yuli. Masuk ke mulut, matanya ngejam, mertua lewat masih ditelan. Kejel keras sudah biasa, asak baik iwak terasa. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nama lemak rasanya. Pempek lenjeroi, pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjeroi, pempek lenjer, makan sikok pacak kelengar. Mancek bicek